Jakarta 13 Mei 2020. Dilansir dari halaman Facebook Sumardi Kamarudin Sarjana Hukum, tim Erwin Kalo & Co Lawyer, kuasa hukum pribadi Haji Hutomo Mandala Putra Sarjana Hukum atau yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto, terkait kembali maraknya akun palsu media sosial yang mengatasnamakan Tommy Soeharto. Sumardi Kamarudin Sarjana Hukum menuliskan di halaman Facebooknya menerangkan peristiwa yang sangat penting. Seperti ini bunyinya. Foto saat preskon yang kedua di Granadi, lantai 2 ruang Tumtum, mengenai akun-akun asli beliau, Bapak Haji Hutomo Mandala Putra, yang telah terverifikasi centering biru, dan halaman fanpage beliau, Instagram, dan Twitter. Di dalam foto yang dibawa ini, saya selaku kuasa hukum beliau menjelaskan dan memperlihatkan kepada seluruh awak media yang hadir, yakni surat kuasa beliau mengenai penertiban akun-akun yang banyak mencatut dan menggunakan nama beliau. Selanjutnya, Sumardi Kamarudin Sarjana Hukum melampirkan foto akun-akun beliau di media sosial yang legalitasnya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dan memakai hanya satu alamat, @putra_soeharto, dan telah terverifikasi. Ada apa ini? Menarik sekali untuk disimak pemirsa. Saya akan mencoba menyatukan opini di sini. Mari kita mulai. Sebelumnya, Elhan Zakaria, inisiator dan produser eksekutif Berkarya TV, hadir meliput preskon yang kedua di Granadi, lantai 2, ruang Truntum, seperti yang dikatakan Sumardi Kamarudin di akun Facebooknya. Di dalam preskon itu, Erwin Kalo sebagai kuasa hukum pribadi Tommy Soeharto melontarkan bantahan keras terhadap Hakim Agung yang meminta Tommy Soeharto untuk menyerahkan gedung Granadi. Mau menyerahkan gedung Granadi bagaimana? Padahal gedung Granadi bukan milik Tommy Soeharto. Tidak ada urusannya. Kalau kita menyewa di satu tempat terus ada perkara, apa urusannya dengan penyewa? Diketahui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya berencana menyita aset Yayasan Super Semar yang digugat Kejaksaan Agung, yang salah satunya gedung Granadi, karena diduga menyelewengkan dana beasiswa dari keuangan negara yang dikelola oleh Yayasan Super Semar. Bapak Erwin Kalo menekankan pernyataan itu tidak benar. Di sini keberadaannya sebagai penyewa dengan ada perjanjian sewa menyewanya. Yang ketiga adalah di sini bukan kantor DPP Partai Berkarya. Sementara untuk urusan akun palsu, Sumardi Kamarudin mengatakan waktu itu sudah ditertibkan beberapa akun palsu yang mengatasnamakan Haji Hutomo Mandala Putra Sarjana Hukum atau Tommy Soeharto. Banyak muncul akun-akun palsu yang mengatasnamakan nama ketua umum kami. Akun-akun palsu. Sumardi mengatakan sejak Agustus 2015 lalu beliau sudah menindaklanjuti akun palsu tersebut, namun tidak terekspos oleh media. Nah, dari tahun 2015 saya adalah kuasa hukum dari beliau untuk memang memblokir atau menutup akun-akun bila ada yang memakai nama Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Elhan Zakaria, produser Berkarya TV, menjadi saksi sejarah dalam preskon yang diadakan Erwin Kalo & Co Lawyer sekitar awal Desember 2018 lalu. Satu lagi mungkin terkait akun-akun yang banyak tuh. Apa Iya. tuh? Itu kira-kira mungkin ke Ibu nih. Iya. Ada sterilisasi atau apalah bentuknya mungkin untuk Dari tahun 2015 saya sudah dikasih kuasa oleh Pak Tommy untuk menertibkan akun-akun itu, dan sudah kita lakukan. Ada beberapa orang yang akhirnya kita tahu bahwa ternyata orang tersebutlah adminnya, malah meminta dana untuk menutup itu akun. Jadi sempat kami menghubungi, kami masih beritikat baik. Pak Tommy bilang udah beritikat baik dulu, jalan musyawarah dulu untuk menutup akun tersebut. Nah, kami mencoba setelah dilaporkan, kan Bareskrim kan bisa tahu signal-signal dari mananya. Akhirnya dari situ kami tahu nomor-nomor HP yang mengelola akun tersebut. Kami menghubungi akun-akun itu di tahun 2015. Mereka meminta sejumlah dana untuk menutup akun-akun tersebut. Boleh kami tutup, tapi dengan dana nilai segini. Berapa Bu nilainya Bu? Nggak usah saya sebutkan, yang penting intinya mereka minta dana. Itu pribadi atau sudah mengatasnamakan kelompok? Saya tidak tahu, karena yang kami hubungi pasti adalah nomor-nomor telepon yang terlacak. Nah, setelah itu Pak Tommy tidak mau bernegosiasi. Ya sudah, kalau memang mereka ngotot, itu mereka tetap mau manfaatkan sampai udah ngancam bahwa saya bisa nulis begini-begini loh, follower saya 65.000.
Kalau saya menulis ini bisa disangka Pak Tommy, ya apalagi sudah masuk di TV One, menjadi bahan rujukan TV One pada saat itu. Akhirnya Pak Tommy bilang, enggak, teruskan laporkan polisi. Nah, karena dilaporkan polisi dan memang kami tidak ingin bernego, akhirnya orang tersebut datang dan meminta maaf. Kami cuma meminta agar akun-akun itu ditutup. Nah, tiba-tiba di tanggal 25 Oktober ada lagi akun-akun palsu yang bermunculan. Itu di bulan-bulan Oktober. Nah, itu pun kami sudah lakukan semalam. Saya sempat menginstruksikan semua kader-kader atau beberapa orang dari karyawan saya untuk posting di akunnya, termasuk akun saya sendiri. Dan saya juga meminta kepada beliau untuk posting itu, menyampaikan kepada masyarakat bahwa itu akun palsu. Nah, ada beberapa yang sudah tutup hari ini. Itu terbukti saya buka akun tersebut sudah tertutup. Jadi kan kelihatan niatnya ini apa, gitu loh. Kita tidak mengerti, bahkan ngerecokin nama Pak Tommy seolah-olah Pak Tommy kayak arogan, nantangin. Padahal itu kan bukan beliau. Jadi memang beliau tidak seperti itu. Dan dengan adanya kuasa yang diberikan kepada saya, itu saya akan menggunakan untuk menertibkan media sosial yang menggunakan nama beliau. Kuasa hukumnya dari Bapak Hutomo Mandala Putra dan sudah menjelaskan semuanya perihal status Gedung Granadi dan juga perihal munculnya akun-akun media sosial yang mengatasnamakan Bapak Hutomo Mandala Putra. Saya hanya mereview hal ini. Semoga dengan saya review ulang bisa memberikan pencerahan dan menjadikan pembelajaran lebih untuk yang menyaksikannya, terutama untuk beberapa pihak terkait dan umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia, agar tidak terkecoh antara untuk memilih mana akun yang asli dan mana akun yang palsu.